Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57, nama Surapensika Saragih, STB 4991, Prodi Teknik Pemasyarakatan A. Izin untuk menjelaskan materi dan intisari dari mata kuliah filsafat. Baik, materi yang pertama adalah konsep pokok filsafat. Filsafat itu sendiri berarti hasil dari tinjauan manusia mengenai dirinya, makna alam dan tujuan hidup dengan menggunakan pikiran serta dibantu rasa dan keyakinan di dalam diri tersebut. Beberapa filsuf juga mengartikan bahwa filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas diilhami oleh rasio mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman-pengalaman, menurut R. Berling. Menurut Korn Verhoeven, filsafat adalah meradikalkan keheranan ke segala jurusan. Menurut Arnanaes, filsafat terdiri dari pandangan-pandangan yang menyeluruh yang diungkapkan dalam pengertian-pengertian. Asal mula filsafat. Asal mula filsafat juga dimulai dari rasa ketakjuban, bahwa banyak filsuf mengatakan bahwa yang menjadi awal kelahiran filsafat ialah taumasia, atau kekaguman, keheranan, dan ketakjuban. Pada mulanya manusia takjub memandang benda-benda aneh di sekitarnya. Lama-lama ketakjuban itu sendiri semakin terarah pada hal-hal yang lebih luas dan lebih besar, seperti perubahan peredaran bulan, matahari, bintang-bintang, dan asal mula alam semesta. Lalu ketidakpuasan. Sebelum filsafat lahir, berbagai mitos dan mite memainkan peranan dan berupaya menjelaskan asal mula dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta, serta sifat-sifat peristiwa itu sendiri. Akan tetapi ternyata penjelasan yang diberikan itu semakin lama semakin tidak memuaskan manusia. Ketidakpuasan itu membuat manusia terus-terus mencari penjelasan yang lebih pasti dan meyakinkan. Lalu hasrat bertanya. Ketakjuban dan ketidakpuasan manusia melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung habis. Pertanyaanlah yang membuat manusia melakukan pengamatan, penelitian, dan penyelidikan. Dan ketiga hal itulah yang menghasilkan penemuan baru yang semakin memperkaya manusia dengan pengetahuan yang terus bertambah. Lalu ada juga keraguan. Manusia selaku penanya mempertanyakan sesuatu dengan maksud untuk memperoleh kejelasan dan keterangan mengenai sesuatu. Pertanyaan pada hakikatnya merupakan suatu aporia atau keraguan, ketidakpastian, dan kebingungan di pihak manusia yang bertanya. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh seseorang sesungguhnya karena masih meragukan kejelasan dan kebenaran dari apa yang telah diketahuinya. Lalu sifat dasar filsafat, yang pertama berpikir secara radikal, yang kedua berupaya mencari asas, lalu memberi kebenaran, dan berusaha memperoleh kejelasan. Objek filsafat ada dua, yang pertama objek material dan objek formal. Yang pertama objek material, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik yang konkret maupun yang abstrak, yaitu ilmu pengetahuan itu sendiri. Objek formal yaitu sifat penelitian yang mendalam, tidak hanya sebatas penelitian yang empiris, tetapi dapat dipikirkan secara logis. Lalu ada juga metode filsafat yang terbagi atas 3. Yang pertama deduktif, induktif, dan dialektika. Lalu kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu filsafat ilmu pengetahuan. Definisinya yaitu usaha pembahasan secara filosofis terhadap ilmu pengetahuan. Objek materialnya yaitu sasaran pembahasan adalah ilmu pengetahuan. Landasan pembahasan filosofis terhadap ilmu pengetahuan yakni ontologisnya, menganalisis objek material, ciri khas,
lingkup, dan target dari ilmu pengetahuan. Epistemologis menganalisis proses, cara kerja, langkah, metode, dan sarana relevan yang digunakan dari ilmu pengetahuan. Aksiologis menganalisis hasil temuan, yakni nilai-nilai dari ilmu pengetahuan seperti nilai kebenaran dan nilai kegunaan. Jenis-jenis kebenaran. Yang pertama, atas dasar sumber atau asal dari kebenaran pengetahuan, yaitu fakta empiris. Ya, contohnya adalah kitab suci, atau fiksi, atau fantasi. Yang kedua, atas dasar cara atau sarana yang digunakan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan, yaitu indera, akal budi, intuisi, atau iman. Yang ketiga, atas dasar bidang atau lingkup kehidupan, yaitu pengetahuan agama, pengetahuan moral, pengetahuan seni, pengetahuan budaya, pengetahuan sejarah, pengetahuan hukum, dan pengetahuan politik. Yang keempat, atas dasar tingkat pengetahuan yang diharapkan dan diperoleh, yaitu pengetahuan biasa sehari-hari atau ordinary knowledge, pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge, pengetahuan filsafati atau psychological knowledge. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam materi sejarah dan paradigma penghukuman. Sejarah penghukuman atau paradigma penghukuman diartikan sebagai cara pandang atau fundamental yang dilandasi nilai-nilai tertentu dan berisikan teori, konsep, asumsi, metodologi, atau pendekatan yang dapat digunakan dalam menanggapi suatu hukuman atau permasalahan. Paradigma penghukuman di sini maksudnya yakni pelaksanaan penghukuman penjara berdasarkan sistem Pennsylvania dan Auburn, serta nilai dan progresif. Pennsylvania pada tahun 1818, orang-orang yang menjalani pidana ditempatkan dalam sistem sel secara perorangan, sendirian dalam sel siang dan malam sampai selesai menjalani masa pidananya tanpa melakukan apapun, tanpa ada kunjungan, tanpa ada komunikasi dengan orang lainnya. Pengamanan ketat dan maksimum. Tujuannya untuk memberi pembinaan narapidana agar menyesali perbuatannya. Lalu, silent system atau sistem Auburn. Orang-orang yang menjalani pidana ditempatkan dalam selnya masing-masing pada malam hari, namun dapat melakukan pekerjaannya, menghirup udara, berjemur, makan bersama di siang hari, namun tidak boleh berbicara satu sama lain dan kakinya dirantai sebelah. Tujuannya sebagai pembalasan yang dilakukan petugas kepada narapidana supaya menjadi jera dalam melanggar tata tertib yang dikenakan. Demikian intisari dari materi filsafat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.